lancar sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Guru ingin menanyakan, kira-kira Mas Koko itu kan kemarin sakit perut ya? Ya, sakit perut kira-kira disebabkan oleh apa ya kalau sakit perut? Mungkin salah makan, mungkin kurang makan atau makan makanan yang pedas. Nah, kalian pernah nggak merasakan kalau beberapa hari ini atau beberapa bulan ini itu cuaca tidak menentu ya? Kadang terasa panas, kadang dingin, hujan dan lain sebagainya. Hawanya juga seperti itu, kadang panas. Ada sinar matahari cerah tapi suhunya dingin. Kira-kira itu disebabkan oleh apa ya? Disebabkan oleh apa? Kira-kira apa? Perubahan apa? Perubahan cuaca, perubahan iklim. Nah, kemudian apakah kalian pernah mendengar beberapa hari ini ada bencana banjir? Ada? Ada? Bencana banjir, kemudian apa lagi? Longsor, apa lagi? Gempa yang beberapa hari kemarin terjadi di Bali itu ya, ada gempa, kemudian ada kebakaran hutan. Nah, kira-kira kejadian fenomena seperti itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh manusia. Apakah semua itu termasuk faktor dari perbuatan manusia? Tidak, tapi juga ada faktor penyebab lainnya. Bisa dari faktor alam, juga bisa dari faktor perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, baiklah anak-anak, sebelumnya lagi kira-kira lingkungan di sekitar sekolah kita, menurut kalian apakah lingkungan kita ini sudah termasuk lingkungan yang sehat atau belum? Sudah. Bagaimana kalau sudah? Ciri-cirinya apa? Kalau kalian bisa mengatakan bahwa lingkungan di sekitar sekolah ini sehat, apa kira-kira? Banyak pohon. Kita bisa melihat ke samping kiri ada pohon hijau, di samping kanan juga terbentang apa? Sawah dengan tanaman apa? Tembakau. Kemudian udara, kita menghirup udaranya juga segar. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita dari sampah. Selain sampah plastik, karena sekolah kita di lingkungan sekitar sekolah itu juga banyak pepohonan, jadi banyak apa? Daun-daun yang berserakan. Kita harus membersihkannya setiap hari. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini itu juga masih ada hubungannya dengan lingkungan. Nah, pembelajaran kita hari ini itu tujuannya untuk kalian bisa mengetahui apa sih pengaruh dari aktivitas manusia itu yang mempengaruhi lingkungan. Ya, hari ini kan sudah di
dibagi kelompoknya ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kerja kelompok, anak-anak nanti menyimak video dari tayangan yang Bu Indah tayangkan di depan, ya. Oke, silakan diperhatikan. Lingkungan. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk masa depan bumi kita, yaitu pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yuk, kita mulai belajar bersama. Tahukah kalian, saat banyak negara menerapkan lockdown pada tahun 2020, lingkungan kita berubah secara drastis. Di Italia, kanal-kanal yang biasanya keruh menjadi jernih. Di Jakarta, kualitas udara membaik untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan sekitar kita. Sebelum kita lanjut, coba pikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja perubahan lingkungan yang pernah terjadi di sekitarmu? 2. Apa saja aktivitas manusia yang dapat memengaruhi lingkungan, baik secara positif maupun negatif? Sejak zaman prasejarah, manusia telah melakukan berbagai aktivitas untuk bertahan hidup. Dulu, manusia berburu, bercocok tanam, dan tinggal di gua. Kini, aktivitas manusia semakin berkembang, seperti membangun kota, menggunakan kendaraan bermotor, hingga mengolah sampah. Namun, tidak semua aktivitas ini berdampak positif bagi lingkungan. Aktivitas manusia memiliki dampak yang beragam. Dampak positif. 1. Menanam pohon di sekitar rumah. 2. Membuat lubang biopori untuk resapan air. 3. Menjaga kelestarian hutan. Dampak negatif. 1. Membuang sampah sembarangan yang menyebabkan pencemaran. 2. Penebangan hutan secara liar yang menyebabkan banjir. 3. Pencemaran udara dari asap kendaraan dan pabrik. Ayo, teman-teman, kita coba sebuah eksperimen sederhana. Lihat lingkungan di sekitar rumahmu. Catat peristiwa-peristiwa berikut ini. Apakah ada sampah yang menumpuk? Apakah ada tanaman di halaman rumahmu? Bagaimana kualitas air di sekitar rumahmu? Setelah mencatat, diskusikan bersama keluarga atau teman. Apakah peristiwa tersebut membawa dampak positif atau negatif? Kita bisa menjaga lingkungan dengan cara-cara sederhana. Membuang sampah pada tempatnya. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 3. Menanam pohon untuk memperbaiki kualitas udara. Mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos. Dari apa yang kita pelajari hari ini, kita tahu bahwa aktivitas manusia bisa membawa dampak besar pada lingkungan. Jadi, mari kita lakukan langkah-langkah kecil untuk menjaga bumi tetap hijau dan sehat. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menyelamatkan lingkunganmu? Tuliskan ide-idemu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah belajar bersama kami. Nah, itu tadi adalah cuplikan sedikit video dari pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dari tayangan video tadi, kira-kira aktivitas apa saja yang bisa mempengaruhi lingkungan kita? Membuang sampah sembarangan, terus menebang pohon, apalagi? Hah?
Indah akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. LKPD ini untuk tugas kelompok ya. Bisa dilihat. Nanti ditulis kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan di kegiatan ini ya, ini nanti kita akan melakukan eksperimen rumah kaca mini. Setiap kelompok sudah bahannya. Sudah semuanya? Sudah lengkap ya? Sudah. Kita akan melakukan kegiatan eksperimen ini nanti di luar kelas karena kita membutuhkan apa? Cahaya matahari. Nanti kita melakukan aktivitasnya di luar kelas. Nah, sekarang kita halaman. Silakan keluar. Di halaman situ. Di eksperimen yang pertama, eksperimen rumah kaca alat dan bahannya. Tolong. 2 toples kaca sudah siap? Sudah. Ada 2 buah termometer? Sudah. Dan plastisin atau malam. Nah, sekarang kamu lakukan kegiatan langkah-langkahnya yang ada di LKPD. Ayo, buka orangnya. Nanti 1 toples itu harus tertutup semua ya. Semua. Kalau usah cuma cukup ya, secukupnya saja. Sudah ditutup? Sudah dinyalakan? Oleh ngabes. Tutup yang benar. Gak apa-apa Mbak Min langsung tutup. Kok ditutup Mam? Nah, ini loh. Yang penting Popo, tidak apa-apa. Nanti dibandingkan ya suhu yang di toples yang terbuka dengan suhu yang toples yang tertutup. Nanti dilihat suhunya, dibandingkan antara suhu di toples yang terbuka sama di toples yang tertutup. Hasilnya nanti kamu catat di hasil pengamatan. Terus. Aku sono. 3, 2, 1. Ya coba. Tahu Pak? Empat menit. Iya, nah, yang ditulis saja toples 1 ada perubahan tidak suhunya dari tadi berapa, kemudian toples yang kedua toples 1 yang ada tutupnya itu toples biro 2 biro suhunya dijukuk gak apa-apa itu wis mari kok dinceng kok dulu menunggu aja ya yang bobo sudah tadi sudah bunyi ditulis toples 1 ya toples itu 2 belum diisi suhunya biro dibuka ini karena Ya, itu dibuka sudah kalau sudah nanti kita kembali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan eksperimen rumah kaca mini di luar kelas. Sekarang kita lihat hasil pengamatan kalian bagaimana. Dari toples yang terbuka dengan toples yang tertutup. Perubahan
Motor ke atas. Nah, kenapa kura-kura ini memakan sampah? Karena ini dikira apa? Makanan. Karena ulah manusia ya membuang sampah sembarangan. Ketika kalian pergi ke pantai bersama keluarga, membawa makanan dan minuman, kembang sampah lagi. Tapi ini sampah apa? Iya, sampah yang sudah dibakar. Dan dibakarnya di mana? Di tepi jalan. Pasti juga asap menyebabkan polusi udara. Nah, anak-anak, dari beberapa gambar tadi ya, sekarang kalian bisa melanjutkan tugas di LKPD yang kedua. Tolong dibalik di LKPD yang kedua. Ya. Yang ini ya, LKPD yang kedua. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Tolong didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kalian di mana sampah tadi itu datang? Kemudian yang kedua, jadi ditulis bahannya bagian laut apa? Sudah selesai. Bagaimana kelompok satu? Kelompok satu. Kalau ikannya ditangkap di laut, di perutnya masih. Jadi kalau itu dicek, pas selesai anak? Tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian itu di depan. Kita mulai dari kelompok 2. Silakan 2, maju. Ini adalah diskusi kelompok kami. Dari mana sampah ini datang? Sampah ini datang dari manusia yang membuang
sampah itu berasal? Dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Gaya hidup manusia yang selalu ingin semuanya itu lebih praktis, semuanya menggunakan barang sekali pakai. Apa yang bisa kita lakukan selain membuang sampah pada tempatnya tadi sudah. Dan satu lagi, kita juga bisa menggunakan apa aja? Kita bisa menggunakan untuk tempat makan, tempat minum itu kita bisa menggunakan kotak bekal seperti kalian ya, yang setiap hari membawa bekal makanan dengan kotak bekal, membawa botol sendiri dari rumah. Sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tepuk tangan untuk semuanya anak-anak yang sudah berprestasi. Dari percobaan kita, kemudian melihat tayangan tentang sampah, kira-kira apa yang bisa kita ambil pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama apa kira-kira? Jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi menanam pohon di lingkungan sekitar. Apalagi tips nomor 1, membersihkan lingkungan agar lingkungannya bersih. iya, selalu membersihkan lingkungan, menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Nah, kira-kira nanti di rumah ya, untuk tugas selanjutnya kalian nanti bisa mengidentifikasi sampah di rumah kalian masing-masing. Kira-kira di rumah kalian itu ada sampah apa saja? Kemudian bagaimana cara mengatasinya agar sampah itu tidak mencemari lingkungan. Bisa ya? Bisa. Ya, nanti bisa didiskusikan dengan orang tuanya masing-masing di rumah.